Oke, Kemarin apa olahraga ya? FKIP ya? iya FIP, tapi PGSD aku. Oh PGS. Oh iya, Iya, PGSD, PGSD, PGSD. PGSD. Hmm. Eh, Oke sih, santai aja sih, Oke, nggak terlalu formal. Cuman aku record buat siap jaga-jaga siap. nanti kalau apa namanya aku ngerekap. Sebelumnya terima kasih Kak Alif atas ketersediaannya untuk diwawancara dan sebagai narasumber. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Irgiaman Noval, eh, dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Trunojoyo Madura. Dalam hal ini, Hmm. saya sendiri ada tugas dari mata kuliah KWO untuk mewawancarai wirausahawan muda, dan Kak Alif ini cocok banget karena posisi masih mahasiswa dan sudah memiliki usaha konveksi yang cukup besar di media sosial, terutama ya di platform utamanya. Oke, oke, baik. Kak Alif bisa diperkenalkan dirinya dan mungkin usia serta kuliah di mana mungkin. Silahkan Kak Alif. Oke, nama aku Alif Al-Qadri. Kalau asal dari Bandar Lampung, domisili juga Bandar Lampung. Sehari-hari biasanya kemarin tinggalnya di Bandar Lampung. Dari kecil juga di Bandar Lampung. Kalau SMA kemarin sempat singgah ke Jakarta gitu. Sama beberapa tahun, kemudian sekarang lanjutin kuliah di Universitas 11 Maret Solo, dan sekarang kebetulan lagi stay di Solo gitu. Kalau aku lahir tahun 2001, jadi kira-kira sekarang baru umur 21 tahun lah. 21 Mm-mm. tahun ya. Oke, itu Kak Alif ini kan sebagai seorang owner ya, owner dari konveksi konveksi yang bernama Acer. Esize.id. Apa namanya, bisa di Esize. 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 e-size ya? E-size. Iya benar. E-size. Oke, pada e-size ini bisa ceritain nggak Kak sejarahnya Kak Alif ini kok bisa-bisanya dengan usia yang masih muda, di mana kebanyakan masih dompleng sama orang tua, kok bisa-bisanya bikin usaha konveksi. Bisa diceritakan Kak Alif? Oke, jadi awalnya sama, ini dari KWU juga dulu. Jadi waktu aku SMA di Makan Senjadi Serpong, di Serpong, di Tangerang Selatan. Itu kita ada pelajaran PKWU namanya, kewirausahaan juga. Jadi guru kami namanya Bu Sri Hartini, mereka meminta kami untuk bikin kelompok, eh, terus nanti kita praktek tuh berwirausaha, kita jualan. Nah aku sama teman-temanku waktu itu bertiga belas orang ramai banget, itu punya ide buat bikin konveksi. Kenapa bikin konveksi? Karena kita melihat keuntungan yang lumayan gitu, dan ada pasarnya langsung kalau misalnya kita buat konveksi. Karena kan dulu waktu di sekolah itu kita banyak acara ya, banyak acara-acara gitu. Ada dulu namanya, kalau di sekolah aku namanya Sonic Linguistic, terus ada iCare dan acara-acara besar lainnya yang itu kadang-kadang mereka bikin merchandise, apalagi baju panitia. Nah, aku pernah ngalamin waktu kelas 11 itu jadi salah satu panitia di bagian ngurusin merchandise atau dana usahanya, dan aku jualan itu lumayan banget. Nah, kelas 12 ada pelajaran PKWU, aku punya ide sama teman-teman yang tadinya bergabung dalam tim apa namanya, dana usaha di kepanitiaan acara atau organisasi. uh, kita pengen ngambil itu. Nah jadi awalnya dulu uh, dari sana gitu, kita bertiga belas itu rame banget. Mulai dulu kita masih mesen-mesen ke orang gitu, jadi reseller gitu. Ada beberapa kenalan di sablon-sablonan, konveksi dan sebagainya gitu. Nah, beberapa bulan kemudian, karena alhamdulillah ternyata dalam lingkungan sekolah itu pun banyak yang tertarik gitu untuk bikin baju-baju custom gitu, atau mereka bikin baju kepanitiaan juga. Waktu itu kita mulai cari-cari link nih, siapa-siapa aja yang bisa kita jadiin mitra, bisa jadiin partner buat produksinya begitu. Nah, jadi dulu waktu aku kelas 12 itu, aku paling sering banget main ke Tanah Abang. Nah, di Tanah Abang itu explore dari Tanah Abang yang blok A, B, C, D sampai G,
itu nyari-nyari tuh apa aja yang ada di sana dan bisa kita apa namanya bisa jadikan sesuatu buat usaha kita gitu. Nah akhirnya ketemu sama namanya Om Julvan Lee, dia itu mitra kita pertama kali, dia punya sablon digital gitu dulu, itu di Blok B Tanah Abang. Nah dia support kita untuk masalah-masalah persablonan gitu. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian lagi, beberapa minggu sih lebih tepatnya mungkin, itu kita punya kakak kelas yang ternyata dia juga ada konveksi di Bandung gitu. Jadi kita minta belajar dengan dia, kita minta support bareng-bareng dengan dia begitu. Nah, lambat laun kita kan lulus nih, kita lulus terus kita sempat off sebenarnya beberapa waktu gitu kan. Kalau nggak salah kita baru mulai lagi itu tahun 2019 bulan Desemberan gitu. Tuh kita ngumpul lagi dan itu ternyata yang ngumpul bukan 13 orang itu gitu, hanya 4 orang gitu kan. Nah, hanya 4 orang kita jalanin lagi dulu, kita ini dan sebagainya. Ternyata teman-teman aku yang tadi itu mereka punya kesibukan semua gitu kan. Akhirnya nggak ada lagi, bener-bener off gitu kan. Terus di tahun 2020 apa namanya awal sekitar bulan-bulan Februari sebelum COVID itu aku bergegas sendiri nih, adalah kalau misalkan teman-teman lain-lain gak ada yang mau jalanin, aku jalanin sendiri. Aku cari teman-teman lagi yang lain yang mereka minat dan ada keinginan gitu buat buat berusaha juga gitu kan. Jadi aku ajakin teman-temanku gitu dulu. Modelnya awal-awal masih sama, kita ngasih reseller, minta support barang sama orang gitu kan. Nah tapi lambat laun sekitar mungkin lebih dari 6 bulan kita belajar gimana sih cara kita produksi sendiri gitu kan. Itu ternyata lebih bisa menekan dari sisi operasional HPP-nya terutama gitu kan. HPP-nya bisa lebih ditekan, lebih berkurang, dan keuntungan kita juga semakin banyak. Alhamdulillah kita bisa belajar belajar produksi sendiri. Kita beli nih bertahap barang-barang yang kita punya gitu kan. Barang-barang yang kita punya, kayak pertama kita beli mesin press buat DTF begitu, kemudian kita beli mesin jahit ini itu dan sebagainya, mesin laminating buat ID card gitu, mesin-mesin press yang lainnya yang kita masih bisa handle sendiri begitu kan. Itu selama tahun 2020 sampai bulan Desember berarti kalau nggak salah waktu itu. Nah di tahun 2021 itu kita pengen bisa lebih berkembang lagi. Jadi aku main ke Bandung waktu itu, terus aku nyari-nyari nih mitra yang bisa jadi konveksi gitu kan, karena kan mitra sebelumnya itu agak gimana ya, kalau misalkan produksi dipegang orang itu kita nggak punya ciri khas, kita nggak punya keunikan sendiri, dan kita nggak bisa quality control, itu nggak bisa dari kita gitu kan. Nah aku cari-cari, nah ketemu sama namanya Pak Dedi dulu. Nah Pak Dedi itu dia ini umurnya udah sekitar 50 tahunan, punya konveksi. Tapi dia nggak berkembang gitu kan, dan dia juga udah sepuh lah istilahnya, karyawan dia udah nggak ada dan sebagainya, nggak ada, anak-anaknya juga masih pada kecil-kecil, dan dia ini anak-anaknya masih kecil dan belum bisa untuk diajak membantu dia atau melanjutkan usaha dia gitu. Akhirnya karena stagnansi dia itu tadi, aku punya inisiatif buat gimana kalau misalkan konveksinya Pak Dedi ini kita akuisisi aja Pak gitu kan, kita beli konveksinya. Nah jadi tahun 2021 sekitar bulan Maretan itu kita buka konveksi sendiri, tapi bukan konveksi yang benar-benar kita buka dari awal, tapi akuisisian punya orang seperti itu lokasinya di Bandung gitu. Itu buat pembuatan PDH, jaket dan sebagainya. Kemudian karena sudah mulai lumayan ramai, aku di rumah di Lampung itu kebetulan yang tadinya produksi di rumah gitu kan, di rumah aku pakai garasi di rumah, garasi rumah orang tua, kita bisa awalnya sewa rumah gitu kan, sewa rumah buat jadi produksi. Tapi ternyata kalau misalkan dihitung-hitung, kalau kita sewa kan sayang gitu. Kalau sewa itu berarti
kita membebankan tua dengan keluarga-keluarga yang mereka ada di bidang bisnis. Aku minta support buat gimana kalau misalkan kita beli aja nih rumahnya, itu kan lumayan kita ngeluarin biaya, kita cicilan juga ternyata lebih murah daripada kalau misalkan kita sewa begitu. Ya, alhamdulillah berarti dari awal tadi hanya mulai dari kelas KWU, kelas PKWU di sekolah, dimulai dari kamar asrama dulu di sana, kita udah bisa berhasil bertransformasi menjadi sebuah perusahaan yang UMKM juga sebenarnya, masih UMKM yang alhamdulillah lumayan lah gitu. Oke. Itu kira-kira. Oke, panjang banget yang desain dari Mas Alif dari tapi aku ini kan mau menanyakan, berarti total yang tadi dari belasan orang yang benar-benar bisa dikatakan owner dan bisa bekerja sama Mas Alif ketika bentuk Izais itu berapa orang jadinya? Kalau bentuk Isais itu aku sendiri gitu. Oh, Tadi kan oke. awalnya ber-13 itu namanya dulu bukan Isais, dulu namanya Alas. ALAS tak gitu. Jadi Alas itu dulu kepanjangannya adalah ayo lanjut sampai kuliah, tapi ternyata habis kuliah kita nggak lanjut sama sekali. Nah, bulan Desember mau lanjut tapi ternyata mereka pada sibuk masing-masing. Akhirnya bulan Februari aku inisiasi sendiri, aku berdiriin konveksi baru gitu. Berarti Izais itu berdiri sesuai postingan pertama di Instagramnya ya, 18 Desember itu 2020, benar? 18 Desember 2020. enggak sih, enggak, belum, bukan. Itu beberapa sebelumnya udah ada beberapa gitu kan, sebelumnya udah beberapa, tapi karena kita pengen renew dulu, kita pengen rapihin, kita hapus yang sebelum-belumnya gitu. Jadi ya berantakan banget, apa ya, nggak ada ciri khasnya lah, atau nggak estetik gitu. Nah, itu bulan Desember itu sama hire temen aku lagi yang mereka mau megang media sosial, containing, dan kita apa namanya digital marketing, sama mereka dihapus semua dulu gitu, di-arsipin gitu sih. Oke, aku perjelas ya Kak Alif. Berarti di sini Izais itu benar-benar pure dari Kak Alif sendiri berarti ya. Iya. Iya, untuk perjalanannya membentuk Izais ini dengan rekan-rekan, tapi ketika Izais berdiri benar-benar Kak Alif ya. Iya benar, aku mulai sama teman-teman itu ya, Heeh. apa ya namanya, kita kayak ada pantikan-pantikan dulu ya, Benar benar. katalisator-katalisatornya buat ke bikin sendiri gitu. Oke. Oke, yang oke, bisa aku perjelas nggak, berarti yang mendorong Kak Alif untuk memulai bisnis ini tuh karena memang kebetulan karena ada tugas KWU tadi ya, yang mendorong gitu loh. Kalau yang mendorong banget ya, kalau Ah, mendorong banget awalnya kan dimulai dari PKWU tuh, aku tahu iya. konveksi. Ah, Tapi kalau untuk mendorongnya banget itu kayak eh, aku pengen punya duit jajan sendiri, oh, itu sih yang paling ini gitu kan. Kita punya tuntutan ekonomi sendiri gitu, dan apa ya, aku menjalankannya itu dengan senang gitu loh, kayak aku ngerasa ini passion aku gitu. Kayak apa ya, kalau kita ngejalanin kegiatan lain yang kita terpaksa itu kan pasti nggak enak gitu ya, benar-benar. walaupun agak lumayan gimana-gimana, tapi ini aku walaupun capek, walaupun gimana-gimana, aku suka gitu jalaninnya. Jadi kayak ya karena suka aja gitu, karena suka, dan alhamdulillah ada hasilnya begitu, jadi Oke. dilanjutin terus. Oke, jadi sebenarnya emang ya pada umumnya ya yang mahasiswa atau seorang siswa butuh uang itu Iya, kelama-lamaan ketagihan karena wih lumayan nih. Lanjut deh. benar. Waduh. Iya. Terus berarti eh, kalau modal awalnya kan Izais ini berdiri sendiri tuh di Hmm, bawah hmm, naungan Kak Alif. Itu modal hmm. awalnya sendiri itu dari Kak Nah, Alifnya itu dari mananya itu kalau Izaisnya? mau ini, eh aku nggak minta modal sama orang tua atau dari mana-mana. Jadi kalau di bisnis itu ada kita namanya proses bootstrapping. Nah, bootstrapping itu dari kita yang awal kecil gitu kan. Kita misalkan jual apa nih? Jual handphone gitu ya. Jual handphone. Kita punya untung 200.000 gitu kan. 200.000 gitu. Nah, nanti 200.000 itu buat kita modalin lagi. Jadi modal kita sekarang 200, 100, 1.200.000 gitu. 200 kita beli handphone yang ini, terus nanti kita
untungnya 300 jadi 1.500.000 itu dibuat modal semua gitu. Sebenarnya kayak gitu terus siklusnya gitu. Itu namanya kita bootstrapping. Tapi kalau awal-awal banget kayak aku bilang tadi, aku tuh udah punya mitra-mitra yang tadinya sebelum waktu di PKWU ya nggak, ada yang di Tanah Abang tadi gitu kan, ada yang di Ciputat, sama ada kakak kelas yang dia mau support gitu kan. Ya udah, aku awalnya berarti cuman hanya main marketing doang gitu. Aku main marketing doang. Oh, ada orang pesan, aku pesan ke mereka, aku ngutang dulu sama mereka gitu kan. Gitu. Aku misalkan sama Om Julvan nih, Om pesen ini ya, tempo dulu bayarnya gitu. Nanti kalau misalkan dia udah lunas semua, udah masuk uang ke aku bayar ke dia gitu. Oke, jadi bisa dikatakan tidak ada uang secara penuh atau yang sudah disiapkan tidak ada ya. Berarti Kalau modal, berkelanjutan gitu. iya. Kalau modalnya dihitung dari monetary itu Mm-mm, nggak ada. nggak ada. Tapi kalau ya modal kan bukan hanya sekedar uang kan ya Iya gitu. benar. Hmm. Itu nggak pakai. Tapi itu tadi modelnya, kalau kalau startup kan biasanya minta invest ya, investnya ini. Kalau aku tadi tuh modelnya bootstrapping. Jadi ada untung, puterin lagi modal, untung lagi, puterin lagi gitu. Oke, apakah sebelumnya itu sudah ada pikiran dalam artian Hmm. ketika bermitra sama yang di Tanah Abang dengan kakak kelas dengan orang Bandung yang rencananya akan diakuisisi itu adakah nggak sih pikiran wah ini bakal besar nih, ini bakal besar banget sih, bakal mendomplang hidup saya ini, ada pikiran gitu nggak sih kak atau Eh Kalau untuk kayak gitunya sih nggak ada nggak ada? gitu kan. Tapi karena mungkin aku belajar akuntansi ya, aku kan sekarang jurusannya akuntansi nih. Itu dari SMA, aku anak ekonomi pun aku diperkenalkan dengan satu prinsip, namanya prinsip going concern gitu. Jadi kita menganggap suatu usaha itu nggak boleh mati gitu. Kita harus jalan terus dan terus gitu. uh, aku setiap nemuin masalah yang berat ini itu dan sebagainya dalam konveksi, nggak pernah sama sekali kepikiran buat oh udahlah berhenti aja, atau kalau misalnya aku nggak ada waktu, aku nggak pernah punya kepikiran buat udahlah berhenti aja, harus dilanjutin terus gitu, mau gimana pun kondisinya ini bisnis harus jalan terus gitu, entah ini menopang kehidupan atau enggak ya, kita harus cari jalan lain nanti kalau misalkan ternyata enggak, tapi yang namanya bisnis harus tetap jalan terus gitu kan. Mudah-mudahan kan kalau misalkan dia ternyata bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari nantinya, ya alhamdulillah begitu. Oke, jadi pertama setelah kepikiran udah buat Izais tuh, kan tadi rencana pakai garasi rumah, kemudian dilanjutkan menyewa sebuah bangunan. Itu rencana step-stepnya yang Kak Alif rencanakan, pasti udah punya plan tuh, aku harus punya karyawan, itu segala macam sudah di konsep atau hanya sebatas, oh ya kalau kamu mau ikut aku ya ayo, kamu saya bayar segini dan sebagainya, boleh dijelaskan nggak mengenai hal itu Kak? Oke, kalau kalau awal-awal tuh bener-bener karena needs, karena kebutuhan, gitu, karena urgensi. Kayak misalkan dulu, oh ternyata kalau aku handle sendiri, aku nggak bisa gitu kan. Nah, sehingganya aku mencari orang buat bantu produksi gitu. Kayak misalkan ngepres sablon gitu. Itu kan banyak banget nih ini ya. Itu namanya capek banget pasti kalau dilakukan sendiri kan. Belum lagi kita harus lakukan yang lainnya. Nah itu needs, awalnya karena needs gitu ya, karena kebutuhan itu sendiri gitu untuk karyawan-karyawan. Dan ternyata pas disadarin apa itu namanya, kok banyak juga ternyata butuhnya gitu kan, saat sudah mulai alhamdulillah orderannya banyak gitu. Nah itu untuk awal-awal, tapi kalau buat sekarang dimulai dari tahun 2021 awal, bulan Maret atau Februari dulu sampai sekarang ini, aku planning ke depannya mau gimana gitu kan. Aku misalkan pengen nge-reach penjualan dari sektor digital gitu. Nah, aku hire seorang digital marketing spesialis gitu. Itu juga dari teman-teman aku. Digital marketing spesialis aku dari adik kelas juga di SMA. Dia anak UIN gitu kan. Terus ada beberapa lagi yang lain-lainnya, kayak aku misalkan pengen approach ke organisasi-organisasi atau ke kantor-kantor
itu apa namanya, kita ada di divisi external relationship, itu yang apa namanya, yang ngepalain adik kelas aku juga di UI, dia di HIUI namanya Sasi itu. Nah kalau sekarang kita modelnya planning gitu kan, itu sih kalau buat tenaga kerjanya sendiri. Nah terus kalau kayak buat apa namanya, kalau kayak buat produksinya, aku serahin ke beberapa orang gitu kan. Jadi aku itu modelnya ada kayak terpisah sebenarnya, ada terpisah. Aku bikin dua model produksi. Satu itu model yang konveksi banget. Konveksi banget itu yang kita bikin kemeja, jaket, yang pokoknya harus melalui proses potong dan lain sebagainya gitu. Dan bordir dan sebagainya, itu aku serahin ke Pak Dedi yang tadi gitu. Jadi setelah kita akuisisi konveksinya Pak Dedi tadi, Pak Dedi itu nggak serta-merta kita berhentikan dari pekerjaannya sebagai konveksi, dari konveksinya itu tadi gitu. Tapi dia kita mintain tolong buat jadi apa namanya, buat jadi apa istilahnya supervisor di ini kita, di konveksi kita gitu. Karena kan dia yang ngerti nih gitu kan. Dia kan tadinya kerja sendiri gitu. Kita kasih karyawan, ntar Pak Didi tolong ini ya gitu, tolong diatur gitu kan. Kalau aku sendiri kan aku nggak ngerti loh. Aku nggak ngerti soal bagaimana proses step kalau misalkan kita bikin kemeja gitu. Maksudnya ngerti tapi nggak detail gitu. Aku nggak bisa ngejahit, aku nggak bisa motong, aku nggak punya skill buat melakukan produksi-produksi yang seperti itu gitu. Itu kalau buat yang pertama. Nah, kalau yang di Lampung sama di Jakarta itu kayak sablon-sablon, sablon manual gitu misalkan. Itu aku alihin juga ke apa namanya? Aku kasih tanggung jawab ke teman aku namanya Fajri, karena memang dia punya apa namanya? Punya waktu yang senggang buat produksi sablon manual tuh kan ini banget tuh, ribet banget, main cat, bikin cetakan dan sebagainya. Nah kalau yang di Lampung itu kayak bener-bener percetakan gitu modelnya. Jadi kayak segala jenis yang digital itu di sana semua. Kayak misalnya kalau kita bikin kaos DTF yang satuan tuh kan dari mesin print. Nah itu di sana. Itu karena aku di Lampung, jadi aku megang operasional produksi langsung di sana gitu. Aku yang ngawasin di Lampung gitu. Nah di Lampung juga aku minta bantu beberapa orang gitu kan, kayak apa namanya, ada beberapa dari keluarga aku gitu, dari sepupu-sepupu, mereka kalau misalkan nggak ada kegiatan di kampus atau nggak ada kegiatan di sekolah, aku minta bantu buat ini aku buat penanggung jawabnya sendiri, ada sebenarnya produksinya seperti itu gitu. Oke, jadi sampai hari ini total Mhm. karyawan yang dimiliki oleh Kak Alif sendiri berapa, Kak? Kalau misalkan total karyawan yang aku milikin, Hmm. nah gini, kalau misalkan ini nggak bisa dihitung secara penuh sih ya. Aha. Kalau misalkan tim intinya itu kita ada ber-15 gitu. Ini 15 itu termasuk aku ya. Kita ber-15 termasuk aku, itu kita yang ngurusin bagian umum dan sebagainya. Yang diproduksi cuma 2 orang gitu. Nah, yang lain-lainnya itu aku bikin modelnya seperti outsourcing gitu. Biar nggak ribet, terlalu ngeribetin yang kita di pusat loh, di size-nya gitu, di bagian pusatnya. Karena kalau misalkan kita handle semua langsung itu pasti bakal padat banget gitu. Jadi kayak misalkan di konveksi kita di Bandung nih, di lokasi kita di Bandung itu Pak Dedi, nanti aku minta ini apa namanya, aku mintain tolong buat Kang, tolong ini dong, tolong cariin apa itu namanya, cariin uh, misalkan yang ngejahit gitu kan, misalkan yang ngejahit, terus tolong cariin yang buat apa namanya, masangin kancing gitu. Jadi ketika butuhnya apa dia di hire gitu, karena kan sebenarnya kalau kayak penjahit gitu dia nggak bisa bekerja tetap gitu, dia kayak freelance gitu jatuhnya, kayak borongan misalnya, nah begitu. Itu kalau di konveksinya. Terus kalau di Lampung, buat produksinya sendiri itu kadang-kadang sama model seperti mereka freelancer juga, atau kadang-kadang aku minta bantu dengan ini karyawan-karyawan di Selara gitu kan.
kan kamu tahu aku juga ada bisnis ini ya, laptop ya. Nah, aku di sana membantu beberapa orang. Nah, kalau misalkan mereka lagi nggak sibuk atau lagi libur di hari Minggu ini kan libur, aku minta bantu ke sana, siapa tahu mereka pengen buat tambahan uang jajan gitu kan. Itu kira-kira. Oke, berarti total ini terlepas dari mitra atau kerjasamanya Kak Alif ya. Total yang di lokasi konveksinya Kak Alif sendiri ada berapa Kak? Itu tadi kalau misalkan dihitung Heeh. kalau misalkan dihitung berapa di sananya itu nggak bisa dihitung keseluruhan. Tapi kalau misalkan kita bilang tim intinya yang benar-benar bekerja dan kita pay regularly, kita Iya, which 15 real itu itu berarti berarti ya. 4. Oke, Mm-mm. bukan, sorry, tempatnya, tempat pembuatannya, lokasi, Di lokasi. tempat Hmm. iya Itu gimana? lokasi lokasi konveksinya Kak Alif sendiri itu total berarti ada di Lampung sama di Bandung atau ada tempat lagi? Semua di Jakarta. Oh, cuma di Jakarta. Iya di Jakarta itu tapi kita hanya sablon manual doang gitu. Oh. Jadi kalau nanti kita ada tiga aku bilang sama teman-teman itu ada tiga klaster manufaktur gitu. Satu di Lampung yang dia berkaitan tentang digital kayak percetakan banget gitu. Yang kedua di Jakarta itu yang sablon manual. Tadi sablon manual doang. Karena kan kalau kita beli baju kaos polos itu di Tanah Abang tuh tadi. Nah deket juga makanya kita sekalian di sana. Kebetulan temen aku yang bisa dimintain tolong buat ngurusin itu. Dia di Jakarta di Ciputat. Kemudian yang ketiga tadi di Bandung Pak Dedi gitu. Ini insya Allah doain aku lagi apa namanya lagi ancer-ancer mau iniin di Solo juga nih karena aku lagi di sini. Oke, oke, amin, amin, terbaik lah, doa-doa terbaik. Oke, Hmm. berbicara sudah banyak hal tadi, persebarannya itu, pengiriman barang hasil produksi itu sudah menjangkau berapa tempat Kak? Apakah hanya di skala regional atau sudah sampai luar negeri mungkin? Kebanyakan yang pasti di Indonesia gitu Oke. kan, kebanyakan di Indonesia. Tapi ke luar negeri itu kayak beberapa sih. Uh, Biasanya yang mesen itu kalau di luar negeri ke Jepang itu teman-teman di EPU. EPU itu Asia Pacific University di apa namanya di Kyoto sama di TIU karena beberapa teman-teman aku juga di sana mereka pengurus PPI di sana gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka ini gitu. Terus kemarin ternyata setelah mereka udah lulus ternyata dari ada tingkat mereka PPI PPI-nya itu juga mesen gitu. Oke, masih kontak Kalau ke ya. Jepang, iya. Kalau kemana lagi ya selain ke Jepang? Kebanyakan ke Jepang. Terus ke Spanyol pernah sih kalau nggak salah. Itu juga dari teman-teman gitu kan. Kalau keluar itu pasti kita ada kontak dari teman-teman gitu. Oke, kira-kira tuh sudah berbicara panjang, omset per bulan kira-kira dikumpulkan oleh Kak Alif dan tim itu berapa kira-kira omset per bulannya? Omset per bulan, wah. Iya. Aku nggak pernah ngitung per bulan sih. Tapi yang jelas kalau setahun nggak boleh lebih dari 4,8. Oke, wih, Berarti sekitar berapa? Sekitar 400. Karena kalau udah 4,8 setahun itu kita nggak bisa menikmati apa namanya fasilitas pajak UMKM lagi gitu. itu 4,8 itu 480 juta atau 4,8 M? Miliar. Oke, Iya. miliar ya. Itu setahun dari tiga tempat yang dimiliki Kak Alif itu ya. Iya. Oke. Oke, terus lika-liku kita bicara lika-liku nih. Lika-liku apa namanya? Persoalan-persoalan yang biasanya dihadapin Kak Alif dalam mengelola konveksi ini tuh apa, Kak? Eh banyak sih. Kalau awal-awal tuh yang pasti karena kita belum stabil ya. Terus ada beberapa permasalahan di quality control gitu misalkan. Dulu aku waktu awal-awal itu sempat punya banyak utang gitu kan sama beberapa sehingganya kayak aku kalau nggak salah pernah cerita sama kamu ya waktu itu ya Iya, pernah. tentang apa tuh namanya punya utang terus aku jual laptop dan akhirnya kebentuk usaha laptop sendiri gitu. Terus kalau misalkan kayak catat-catat produksi gitu itu paling sering sih apalagi telat kan ya. Kita kan
manufaktur nih, kadang-kadang itu banyak anomali-anomali yang kita harapkan gitu, yang tadinya kita lagi ngejar deadline, tiba-tiba mesin bordirnya rusak gitu, atau tiba-tiba karyawannya itu sakit atau gimana gitu yang jahit gitu kan. Terus sih, atau mesin printer kita pada lagi minta maintenance gitu kan, itu kan ini banget. Seputar-seputar itu aja. Oke, Itu kira-kira cara kalau mengatasinya, informasi. yang paling menarik itu yang ketika udah kelilit utang tuh, mengatasinya Kak Alif sendiri tuh gimana sih kok bisa survive di hal itu gitu loh. Apalagi kan masih, kalau kita bicara umur, Kak Alif ini cukup masih muda banget ya kan, masih muda, di umur sekian udah kelilit utang, dan itu bisa keluar itu gimana tuh? Yang pasti apa ya, kita nggak minta nasihat sih, yang pasti ya kita harus dengerin orang lain gitu kan, kita harus dengerin orang lain, mereka kasih saran apa gitu, terutama sama orang tua gitu kan. Kalau kita ada masalah-masalah ya siapa tahu mereka mau bantu support gitu kan gitu, atau sama keluarga-keluarga yang lain yang mereka mungkin bisa support kita buat nyelesain masalah kita, sama teman-teman kita gitu. Pokoknya cerita, kasih tahu apa yang menjadi kendala di kita gitu kan. Terus apa namanya, coba untuk berpikir jernih dan jangan apa ya, jangan lupok gitu, karena segala masalah itu pasti selesai gitu. Nah makanya aku sudah sangat terbiasa dengan masalah, kayak setiap hari itu masalah itu muncul terus, ada lagi, jadi kayak udah terbiasa. Bahkan dari sebelum ada utang itu aku kayak udah punya mindset segala hal tuh pasti selesai gitu kan, walaupun nanti ujung-ujungnya kita rugi, mau gimana gimana ya pasti nanti selesai gitu, pasti bakal udah, oh udah selesai juga nih, ternyata udah ada endingnya gitu kan. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Makanya teman-teman kadang-kadang bilang sama aku, Lex lu kok kalau kalau apa namanya, orang-orang panik lu kok santai aja sih, ya mau gimana gitu kan, kita mau panik juga ya, apa namanya, nanti dikira gimana gimana gitu kan. Itu sih. Oke, itu berarti pertama ketika terjun di dunia ini, di bisnis ini, di usaha ini, itu reaksi keluarga itu gimana terhadap yang dijalankan Kak Alif? Kalau reaksi keluarga ya pasti mereka suportif, sangat suportif sama kita gitu kan. Mereka mendukung apa namanya, tentang dengan usaha kita gitu. Apalagi orang tua kita ya kan, kayak kalau misalkan orang tua kita ngeliat kita ada kerjaan yang menghasilkan dan itu bermanfaat bagi kita, apa mereka nggak seneng sih? Pasti seneng gitu kan. Itu sih. eh Kalau orang tua itu apa ya, mereka kayak nggak pernah menawarkan fasilitas dari mereka buat buat sesuatu gitu kan. Jadi kalau misalkan dibilang uh, apa namanya, aku terfasilitasi dengan baik ya nggak juga gitu kan, karena aku nggak pernah meminta apapun dari orang tua kecuali pakai garasi waktu itu doang, dan itu juga alhamdulillah mereka memperbolehkan gitu kan. Oke, Gitu. oke, Aku ada masalah pun ya eh, apa, jarang orang tua yang tahu gitu. Soalnya aku udah bener-bener padat banget nih gitu. Gitu. Itu sih. oke. Next question. Tips dan trik nih dalam berwirausaha dan menjadi seorang wirausahawan muda ini gimana Kak? Yang pasti kita tuh nggak boleh mencela-mencela gitu ya. Kayak harus fokus. Kayak kalau kamu ditanya, kamu nanti pengen jadi apa gitu kan? Ya udah, kalau misalkan kamu udah punya niat untuk jadi seorang wirausaha, sebagai seorang pengusaha, ya udah kayak pakemin aja gitu. Itu menjadi diri kamu dan kamu nanti bakal jadi kayak gitu. Kalau kamu bilang kamu pengen jadi akuntan sekarang dan kamu masih pengen bercabang jadi pengusaha juga, mungkin bisa, tapi kamu nggak bakal fokus gitu. Kalau misalkan udah punya niat pengen jadi apa, ya udah dilakuin aja. Apalagi kalau kamu punya bisnis, karena semesta bekerja untuk itu tuh bener-bener ada gitu loh. Kalau kayak kamu pengen jadi ini, ya udah ntar itu pasti tersedia gitu. Kamu pasti bakal hidup dan gak bakal kenapa-napa gitu. Itu tadi satu, fokus gitu ya berarti. Terus apa namanya, yang kedua, eh
usaha itu bukan hanya sekedar tentang kita gimana cara kita mencari laba terus itu saya yang kedua. Udah mati lampu. Astaga. Iya, Seriusan. Waduh, iya, belum lampu. foto. Oke oke, lanjut lanjut aja Kak dulu, gak apa-apa. Oh, Iya. Bentar ya Ki ya, ini aku ngedengar suara, aku dengar suara apa namanya? Suara geruduk-geruduk soalnya dari luar takutnya ada apa-apa. oke 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 Bentar ya. oke oke. Oke deh, lanjutlah. Nggak ada apa-apa juga ternyata, nggak kelihatan. Oh, bener-bener mati lampu aja. Iya, tuh. Tapi kayak ada suara. Diri. Bentar ya. Oke oke, lanjut, boleh deh. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bukan apa-apalah. Kucing doang. Oke, lanjut. Gimana tadi? Oke, tadi udah Bisa-bisa. udah yang pertama udah tersampaikan mengenai fokus jangan mencela-mencele. Terus ada tips yang kedua tadi mau disampaikan. Oh iya, yang kedua bisnis itu bukan hanya tentang untung doang gitu kan, bukan tentang untung doang. Jadi eh apa namanya? Bukan cuma untung doang. Ada orang-orang di sekitar kita yang apa namanya? Yang bisa kita ajak gitu loh, bisa kita ajak buat bersama-sama dan yang pasti itu semua ada konsekuensinya gitu. Terus apa ya? Yang ketiga, kalau kita kita anak muda, kalau dapat masalah, kadang-kadang kita pengen lari gitu. Aku kebanyakan ngelihat teman-teman yang mereka pengen bikin startup gitu, pengen bikin startup, itu mereka ada masalah sedikit, ah ya udahlah gitu kan. Mungkin ini bukan jalan gua. Mereka berpikir seperti itu. Nah itu kalau kata aku sih jangan sampai kayak gitu kan. Kalau punya masalah diselesaikan karena apa namanya ternyata di masalah itu semuanya pasti bakal selesai begitu. Nah yang ketiga yang keempat berarti soal going concern yang aku bilang tadi gitu kan, kita punya masalah apapun, punya ini itu dan sebagainya dalam bisnis kita, jangan berharap bisnis kita ini bakal berhenti suatu saat gitu. Kita harus punya stigma, kita harus selalu punya pemikiran kalau misalkan usaha kita ini mau gimana pun nanti harus tetap berjalan seperti itu gitu sih. Jadi uh, kalau kamu misalkan apa namanya buka bisnis terus kok kayaknya sepi, kok kayaknya ini, kok kayaknya itu hanya sebuah proses gitu, sebuah proses sebelum nanti jadinya uh, ramai gitu. Ya kira-kira begitulah. Oke. Eh, harapan harapan untuk usaha yang sedang kamu rintis ini kedepannya seperti apa? Eh, termasuk yang tadi kamu rencanakan tadi, ada lagi nggak, Kak Alif? Halo, ini suara lu kedengeran nggak? Kedengeran tapi visualnya putus. Ngadet-ngadet kayak. Ya kedengeran tapi putus-putus visualnya. Oke. Oke, aman.
Gimana Kak? Aman? Nah, ini lagi. Oke, oke. Udah kedengeran lagi. Tadi nge-freeze banget. Ya, Anda juga nge-freeze. Oke. eh, Hmm, Tadi rencana harapan kedepannya untuk usaha yang nge-freeze lagi. dijalani itu apa Kak? Gimana gimana? Oke, sudah aman tapi wajah wajah Anda masih freeze di sini. Cek cek Oke, masuk. cek. Masuk. Masuk, coba aku ini ya, off cam deh. Oke. Halo, Halo. Suaraku masuk nggak? halo. Halo, halo, halo. Wait, wait. Suaraku masuk nggak? Ya, ini baru masuk nih. Oh, baru masuk. Baru masuk. Baru. Oke, oke. Nah, oke. Gimana gimana? Oke, jadi untuk pertanyaan Hmm. kedua dari terakhir ini, eh harapan kedepannya untuk usaha yang dijalani Kak Alif ini gimana Kak? Harapannya ke depan, ya terutama orang-orang di sekitarku yang mungkin mereka nanti apa itu namanya, mereka bisa, kalau mungkin nanti ya kesulitan dalam mencari pekerjaan gitu misalkan, itu kita menyediakan pekerjaan buat mereka. Terutama kan keluargaku banyak nih, kita nggak tahu tuh apa tuh namanya, mereka bakal jadi apa atau gimana gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa membantu mereka gitu, sama teman-teman terdekat juga gitu nanti. Itu sih harapannya, yang pasti bermanfaat semuanya. Kedengeran nggak? Kedengeran untuk yang Oke. Okay. membantu keluarga tadi untuk lowongan tadi pekerjaan, terus yang selanjutnya belum bilang. Oh, ya terutama terutama orang terdekat kayak keluarga, teman-teman begitu. Mungkin nanti kita kan kawan ke depannya gimana, siapa tahu gitu kalau misalkan ada yang sebelah belum dapat kerjaan atau gimana, ada kesulitan dalam mencari pekerjaan, gitu kita bisa bantu gitu sih. Kita apa namanya, membuka pintu rezeki buat orang-orang lain gitu juga sih harapannya. Jadi intinya dua tadi, mudah-mudahan kita bisa lebih berkembang, dan yang kedua bermanfaat bagi semuanya gitu. Oke, thank you banget Kak Alif. Sebenarnya sudah selesai. Ya jadi pertanyaan terakhir tadi. Sukses terus buat Kak Alif dan semoga Amin amin bertambah untuk amin, doa-doanya sukses dan juga rencananya gitu. ya, Ah, bisa jadi ladang ya, rezeki juga untuk orang lain. Eh, amin. dan ini pertama sebenarnya aku sudah apa namanya, sudah nge-capture tadi perbincangan kita, tapi apakah Kak Alif bisa untuk sekarang Coba ya, on cam, aku uh, on cam lagi coba. bisa nggak kira-kira? Bisa itu. Oke, oke. Oke ya. Hmm. 1, 2, 3. Wait. Oke. Biasanya anak cowok pakai jempol, Kak Alif nggak pakai jempol. Oh iya, boleh. Tadi ada udah, tapi nggak masuk kamera. Oke.
Satu, dua, tiga. Oke, thanks. Terus Oke, siap. aku juga mohon izin untuk mengambil beberapa contoh produk yang ada di Instagram dari eh, Kak Alif sendiri ya. Boleh, siap siap. Oke. Monggo, monggo. Oh iya ya Allah, sorry sorry. Ada pertanyaan yang terlewat. Astaga, sorry Nah, banget. apa tuh? Eh tadi ini untuk promosi usaha. Astaga, promosi usahanya sendiri gimana Kak Alif selain meng-hire orang itu untuk bantu dalam hal promosi? Putus-putus Ki. Oke oke, off cam aja Kak Alif, ini fotonya juga sudah. Jadi untuk promosi usaha, Kak Alif sendiri tuh yang diterapkan di Ezais, Di ya di apa usahanya Kak ini Alif bentar. ini itu selain meng-hire orang Di, di bentar digital ya. marketingnya itu pakai apa lagi Kak? Oke oke. Halo Kak Alif. Gimana gimana? Oke. Iya. Untuk Putus-putus promosi tadi. oke, untuk promosi usaha, promosi usaha. Oh, promosi usaha. Ya. Eh, pasti kan teman-teman di universitas di manapun berada butuh nih biasanya baju-baju himpunan, kaos buat acara, ID card gitu atau tas-tas buat bawa barang-barangnya atau kamu pengen bikin satuan kayak pakai desain kamu sendiri atau tulis nama kamu atau tulis apa tuh namanya artis K-pop idola kamu boleh banget seneng di size buka Instagram aja atau kalau mau gratis ongkir sama dapat banyak bonus silahkan ke Tokopedia dan Shopee cari di size uh, official store. Oke. 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 Oh, Kak Alif nangkepnya promosi usaha itu ya. Sebenarnya aku tanya Kak Alif dalam Gimana? mempromosikan usahanya. Apalagi kan pesaing itu banyak. Oh, Yang astaga. Kakak jawab itu apa? Iya, yeah. Kalau buat mempromosikan usaha. Jadi yang pertama media kita Instagram ya, kita banyak aktif di Instagram. Terus udah sebutin ada Shopee sama Tokopedia gitu banyak voucher ongkos gratis kirim dan bonus-bonusnya diskonnya di sana gitu. Terus yang promosi paling cakep itu sih biasanya dari omongan ke omongan gitu nyebar gitu. Nah aku juga kebetulan banyak kerjasama dengan instansi-instansi kayak sekolah-sekolahan gitu kan atau kayak dinas-dinas gitu. Nah itu biasanya dapatnya dari mulut ke mulut tuh gitu. Oke, siap. Sudah. Oke. Oke, thanks banget ya Kak Alif atas mengorbankan Oke, siap. waktunya yang begitu sibuk pastinya untuk Kak Alif. Aduh, keren Paul, benar-benar ya berharap apapun yang direncanakan Kak Alif bisa tercapai tentunya. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi thanks banget untuk Kak Alif, sehat terus. Eh, Amin, ya, mudah-mudahan itu juga. oke. Ya sudah, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum. Wih, Paul, ini apa kabarmu? Sehat tak? Oh, sehat ya wis. Mek kok kabar sih aku. Nandi, guyu ae nandi. Ning kos. Kosan dia kamu. Oh. Oh, sumpah Alif keren pol anjrit. Kan lo omset sak tahun 4,8 miliar.
Omset sak tahun. Omset sak tahun. Pabrik konveksi niku nak 3 kabupaten nak kota. Jakarta, Bandung, Lampung. Konyol gak sih anjrit. Iya, iya. Sik. Oh, sofanku rak. Iku KWU apa sih, Ki? Terima kasih ya, Kak. Ki, Yo mata kuliah. lo kok kamu sih wawancara? Yo sih. Ya apa sih gak paham aku? Ya apa sih? Iku sama wawancara iku ya apa? Oh alah, dirimu butuh informasi ngono Kak. Iya. Oh, Sebenarnya wes aku nak kue lumpur, tapi dikon wirausahaan muda anjir. tapi dia founder e. Iya, founder ya, heeh. Founder e. Heeh. Tapi dasarane ket iso badhe yo ket SMA sih. SMA ku lingkupe ku arek sugih-sugih tek sih. SMA kan SMA ku internasional lho sih. Jadi kan dia wis ngekspor untuk Jepang ya, tapi sing diekspor yo kanca sing kuliah di Jepang. Di Universitas ya Allah. Masya Allah. Salut aku salut. Sepele aku rek. Telepon iku rapat yo Sin. Sik. Ya apa? Rapat yuk. Apa? Rapat Katnas Eko. Kakak, mana tahu jatuh aku. Kak, lah sih ngene tok Eka. Kau kate Eka kok. Kakak kesal aku jatuh. Lele, Sin rubah saiki. Aku sih mau aku ki mau tuh. Mulai jam piro sih? Wong nak perusahaan iku kok. Mulai jam piro sih magangmu iku? Agak mulai aku. Hah? Agak mulai. Kok iso kelayapan ya? Pasti ini. Ngomongnya aku lagi iso reren ki. Hei. Si. Kon iki nak BPS kan? BPS Sidoarjo kan? Lah masa kesibukanku nak BPS tok. Lapo emang dirimu? Ya nek lah, apa sih? Totolan risoles. Kak risolnya Kak. Iso payung. Kak risolnya Kak. Open donasi Kak. Nah BPS sampai jam piro asli nih? Nang sahabat. Terus nyusul lah. Kepo ya. Terus macet teh. Lu tuh aku nih kepo ngene iki wis. Arek saiki. Ya sing arek pian. Temen aku takok, ya boh. Tidak seru. Masih ngono enten lagi. Budal jam piro emang? Dirimu sih diomongin apa nak BPS? Macem-macem. Contohnya ngisi kode pengawas survei angkatan kerja. Terus mangku ngedesain gawe Instagram, ngono gawe matriks kan kalau ada seksi nih ngono kan.
dan di seksi kan aku ruanganku sih lungguhku kan yang seksi distribusi punya matris kegiatan ibu-ibu sen seksi distribusi ini apa ae perbulan kayak misalnya ngelaksanakan apa ae lah. Oh, oke. Sudah berapa hari Anda di sana? Hah? Wis pirang dino? Telu sih. Agak telu kan kemusna. Berarti wingi Nang dalan aku seneng dalan. endi fotomu kok gak ono, Sin? Oh, iku Cynthia anjir. Ada foto di nak pojokan. Serius. Instagram. Ya nak PPS Darjo kan. Sing dino Senin wingi lho. Dirimu nggih masker putih kan? Enggak. Iya, wong ketok jelas nang kene. Dirimu nak pojok dhewe, pojok paling kanan. Jadi pemain barisan ah. Iya, jadi aku gak tapi aku gak gawe anu putih. Jejermu Itu iku, Pak. jejermu masker ireng kan? Sing alma mater ijo iku tuh ndi? Win. Oh, Unesa loro. Are SMA ono piro iki akeh SMA. Loro. Aku melo ya. Oleh. Kayak full sakare tuh pokoknya. Meneh renang sak marine akmu iku jam 4. Nak gor. Kah, salah. Aku gak nggowo rambi. Ya lere nak jar-jar re blengeri re. Kan Ya. sewenang aku Wadem ya. tidak seru. Ramah lingkungan, wengi ramah-ramah yo gak sih? Lingkungannya gak ramah, mansang. Lingkungan di ramah. Pernah nganjuk sebenernya. Sumpah. Nak dalan ku lho ruame males aku sumpah. Minggir kok udah liwat. Gak koyo nak nganjuk. Wah iya kan nek dibanding nomamu yo ado sih. Coba antar, belum coba belum tahu. Men aku tak pelayon nak PPS. Tak temuan hari iki. Pelayan. Cynthia. Terus tak kon ngeterno aku mulai. Soalnya wis pelayan aku kan. Nang rapat jatnas kok. Napa to sih kak rapat-rapatan. Oh alah rek. Aduh. Kan ini beginilah mesin jauh gua putih. Turu aku ki. Sumpah. Enak ya makan. Ini jam 8 lho aku paling wis turu. Jadi jam 9 kan. Kan sampai lebih jam 9 padahal aku kan mau mah jam 1 dulu. Aku gak apa-apa anjir. Buset. Gak apa-apa. Sik. Dirimu iso lho kok rapat pendino iku ya. Sabtu Minggu kan lek semua prai. Senin kok alah aku arek meneh Senin iku. Apa sih? Dadi kan mbok aku. Hah? Rapat apa nih? Evaluasi. Senin kan. Enggak, iku Jumat Sabtu Minggu Senin. Ciro lupat mau 6 tuh 8 9 10 11 12 kurang 8 chapter. Ciro lupat mau 6 tuh 8 9 10 11 12 13. Gue tak pateni. Anjir, kerikot terus rek.